Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan pegawai pada Bank Papua yang telah kami buat. Alasan kami membuat aplikasi ini yaitu dikarenakan seleksi penerimaan pegawai pada Bank Papua masih menggunakan sistem manual. Nah, manfaat dari aplikasi ini yaitu dapat membantu atau mempermudah para stakeholder Bank Papua cabang Sorong dalam menyeleksi penerimaan karyawan baru dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Dalam aplikasi sistem pendukung keputusan ini terdapat dua user. Yang pertama yaitu admin atau pihak bank, dan yang kedua user atau pelamar atau calon karyawan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi sistem pendukung keputusan ini jika kita sebagai admin atau pihak bank. Nah, di sini adalah form login untuk admin. Kita masukkan username dan password. Admin. Nah, ini adalah form beranda dari admin. Nah, ini adalah halaman data pelamar. Di halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data pelamar atau user yang memilih atau mendaftar sesuai lowongan kerja yang dipilih. Nah, contohnya kita memilih lowongan kerja administrasi. Ini adalah data pelamar yang melamar kerja pada lowongan kerja administrasi. Di sini kita dapat menginputkan nilai. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman penerimaan. Nah, di sini merupakan data penerimaan lowongan kerja. Di sini admin bisa menginput, mengedit dan menghapus data penerimaan. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria, data kriteria. Sama juga di sini juga admin bisa menambahkan, mengedit dan menghapus kriteria dari lowongan kerja yang sudah diinput tadi. Selanjutnya kita masuk ke halaman user. Nah, ini merupakan data user atau data pelamar kerja atau calon karyawan. Di sini juga kita dapat melihat detail tentang calon karyawan atau user atau pegawai yang akan melamar kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman file. Nah, pada halaman ini menampilkan seluruh file yang telah diupload oleh admin. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya yaitu halaman perhitungan. Nah, pada halaman ini kita dapat memilih jenis lowongan kerja yang akan dihitung nilainya. Nah, di sini saya akan memilih administrasi. Nah, pada halaman ini menampilkan data pelamar pada lowongan kerja administrasi. Di sini kita bisa melihat rincian nilai dan mengubah nilai yang sudah diinput tadi. Oke, kita langsung saja menghitungnya dengan metode weighted product. Nah, kita hitung. Nah, di sini menampilkan tabel normalisasi bobot pada lowongan kerja administrasi. Nah, selanjutnya itu hasil seleksi administrasi. Pada tabel berikut yang mendapatkan ranking 1 yaitu pelamar Head Fadli dengan vektor S 96,3075 dan vektor V 0,342324. Nah, sekali lagi metode ini kita menggunakan metode weighted product. Nah, setelah itu kita dapat mengumumkan hasil seleksi pada lowongan kerja administrasi ini dengan cara mengklik umumkan. Oke. Nah, itu adalah penjelasan tentang form admin.
Sekarang selanjutnya kita ke form user atau pada halaman calon karyawan. Pada halaman ini merupakan halaman beranda pada user atau calon karyawan yang akan melamar kerja. Nah, di sini terdapat dua form, yaitu register dan login. Nah, pada form register ini kita dapat menginputkan nama lengkap, email, username, password untuk mendaftarkan akun. Nah, di sini kita juga dapat login ke akun user atau pegawai yang sudah terdaftar tadi. Nah, sekarang kita masuk saja menggunakan username, kita login. Nah, setelah login, ini adalah tampilan beranda pada akun pelamar. Nah, di sini diwajibkan untuk melengkapi profil pelamar seperti ini. Di sini kita juga dapat mencetak kartu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke form download. Nah, di sini kita sebagai pelamar atau user bisa mendownload file-file tentang surat pernyataan pengumuman penerimaan atau sebagainya. Kita lanjut ke penerimaan. Nah, di sini adalah daftar penerimaan. Di sini halaman ini juga merupakan halaman untuk kita melamar kerja. Kita pilih teller. Nah, di sini kita klik lamar dan akan terinput ke sistem bahwa user telah melamar kerja sebagai teller. Kita selanjutnya langsung ke pengumuman. Nah, pengumuman ini di halaman ini merupakan halaman pengumuman hasil seleksi tentang lowongan kerja yang dipilih. Nah, kita di sini akan memilih administrasi. Nah, di sini pengumuman lulus administrasi. Nah, yang lolos hasil seleksi adalah Herfadli dan Rinanda Tri Setiawan. Oke, itu sekian view dari tampilan admin dan user. Sekarang kita masuk ke dalam source code-nya. Nah, ini adalah merupakan source code dari perhitungan dengan metode weighted product. Nah, untuk mendapatkan bobot baru di sini rumusnya adalah coding seperti berikut ini. Jadi bobot dibagi dengan jumlah bobot. Nah, ini adalah coding untuk menghasilkan atau menghitung nilai vektor S dan vektor V. Ini adalah source code koneksi yang terkoneksi di dalam database dan rumus di dalam source code-nya perhitungan. Dia terrelasikan.
Oke, itu merupakan source code perhitungan dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini adalah pembanding dalam proses perhitungan menggunakan rumus dari metode weighted product. Ini adalah rumus untuk mencari nilai bobot baru. Ini merupakan nilai yang diinput oleh admin. Dan ini adalah rumus vektor S untuk mendapatkan nilai S. Dan ini merupakan rumus vektor V.